nomor 5076, amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan. Nah, yang kalian tadi lihat dan dengarkan adalah cuplikan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Berbicara tentang persidangan, tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu hukum yang berlaku di Indonesia. Hari ini, kita akan mempelajari makna dan karakteristik hukum, penggolongan hukum, tujuan hukum, dan tata hukum Indonesia. Coba kalian bayangkan, jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum, dapat diperkirakan kesemrawutan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Von Apeldoorn sendiri pernah menjelaskan bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Selain itu, setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjolkan segi-segi tertentu dari hukum. Walaupun sulit untuk didefinisikan, tentu kita masih dapat memahami karakteristiknya. Di dalam hukum, terdapat beberapa unsur yang selalu melekat, yaitu 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Berangkat dari unsur-unsur tersebutlah, kita dapat memahami bahwa hukum memiliki karakteristik yaitu adanya perintah dan larangan, juga perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Dapat kita ketahui bersama bahwa hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian. Hukum dibagi berdasarkan sumber, tempat berlakunya, bentuk, waktu, cara mempertahankan, sifat, wujud, serta isi. Jika kita lihat sumbernya, hukum dapat dibagi menjadi 4, yaitu undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat atau yang biasa dikenal dengan hukum perjanjian antar negara, yang terakhir, hukum jurisprudensi atau hukum yang dibentuk atas keputusan hakim. Jika dilihat berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi 3, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing atau hukum yang berlaku di wilayah lain. Jika dilihat berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sedangkan apabila kita melihat berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum positif atau ius constitutum, di mana hukum ini berlaku secara penuh di masa sekarang, dan ius constituendum atau hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Selanjutnya, apabila kita melihat hukum berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum material yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dan hukum formil yang mengatur cara mempertahankan hukum material. Jika dilihat berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Jika dilihat berdasarkan isinya, terdapat hukum publik yang mengatur hubungan negara dengan warga negara secara publik dan hukum privat yang mengatur hubungan individu dengan individu yang lain. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Dengan adanya suasana yang aman dan tentram, serta tertib di kalangan umat manusia,
maka segala kepentingan manusia dapat dilindungi oleh hukum dari tindakan yang merugikan, mengingat kepentingan manusia seringkali saling berbenturan. Untuk itu, tujuan itu pula negara mempunyai wewenang menegakkan hukum dan memberi sanksi hukum pada yang melanggarnya. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya memuat ketentuan dasar yang merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut dalam undang-undang organik. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Saya Naufal Muhammad Zahir dengan NIM 1804489 pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Spasiba.